Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku tentunya di Jejak Harianku. Sekarang ini aku mau masak, aku pengen masak ini tuh malam hari ya. Dan aku tuh kepikiran tadi beberapa waktu lalu bosku itu habis beli apa namanya beli ikan yang gede banget itu ya, yang gede dan panjang itu. Nah, sebagian itu udah aku masak. Terus ini tuh ada bagian kayak siripnya ya, bagian kalau di ayam mungkin kayak sayap gitu ya. Ada bagian itunya dan juga si ekornya. Nah, ini aku kepikiran mumpung aku lagi semangat gitu ya, lagi rajin. Ini aku pengen dimasak, pengen tak masak bumbu kuning gitu guys ya. Dan kebetulan masih ada, aku punya kentang 2 biji. Tapi paling nanti aku ikutin masak satu aja. Dan kentangnya udah aku rebus duluan, udah aku kukus dulu. Bukan dikukus ya, direbus tapi di magicom gitu ya biar lebih cepat ya kan. Nah, untuk ayamnya, untuk ikannya aku nggak tahu sih, nanti palingan aku goreng dulu. Nah, ikannya tuh ada di sini teman-teman. Nah, yang aku bilang tuh ini bagian siripnya tuh, bagian sayap ya, bagian sayapnya ini, sama juga ada ekornya. Nah, ini aku mau masak dulu besti. Mungkin ini tuh ikannya tuh kayak agak berlendir gitu loh guys tuh, kayak agak berlendir gimana gitu loh. Jadi aku mau rebus, bukan direbus ya, tapi kayak aku siram pakai air panas dulu biar buat ngilangin si lendir-lendirnya ini. Nanti baru abis itu digoreng biar lebih mantap lagi itu. Dagingnya besti tebel banget. Ini baru bagian sayapnya ya, bagian siripnya. Pas bagian dagingnya itu bener-bener tebel banget, dan ini tuh kenyal gitu loh guys, lembut tapi kenyal. Dagingnya tuh mantap, enak banget, aku suka banget. Cuma ya pengurusannya itu yang susah, karena ini tuh apa namanya, kulitnya tuh bener-bener siripnya apa sih, sisiknya ini tuh bener-bener tuh guys. Ya udah, biar nggak makin lama-lama, biar nggak makin malam, kita langsung masak aja. Jadi ikan jenis ini itu selain dia licin banget, sisiknya itu nggak bisa 100% dihilangin cuma dengan sendok aja atau dikerok doang teman-teman. Jadi ini aku rebus sebentar. Tadinya aku mau di apa ya, direndam gitu pakai air panas. Cuma kayaknya lama ya kalau direndam. Jadi ya udahlah, aku rebus aja sebentar doang, paling nggak sampai 5 menit ya, karena cuma pengen ngilangin sisiknya aja, biar gampang buat dikeroknya. Dan kalau udah dikerok, aku bakal goreng dulu ini pakai tepung sedikit biar lebih enak dan biar lebih cepet teman-teman ya. Dan juga biar nggak terlalu lunak. Jadi kalau misalkan ini tuh apa ya, gak digoreng dulu, itu aku nggak terlalu suka teman-teman ya, karena kayak ada bau amisnya gitu loh. Karena ikan ini tuh ada amisnya tuh, kayak amis banget gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya enak banget ini dan dagingnya tuh kenyal gitu teman-teman, tapi kayak amisnya tuh over, kayak berlebihan gitu. Jadi aku biasanya tuh emang suka digoreng dulu, digoreng sebentar kayak gitu. Dan ya bumbunya sama aja sih, kayak bikin ya seperti biasa aja, kayak bikin bumbu pindang kayak gitu-gitu aja sih teman-teman ya. Karena kebetulan juga bumbunya masih ada semuanya, kayak lengkuasnya juga masih ada, daun salamnya udah ready juga, aku punya stok. Jadi ya udahlah, aku bikin kayak gini aja. Sebenarnya tadinya mau aku bikin kayak bumbu kecap gitu ya, cuma aku pengen di bumbu kuning aja. Sebenarnya itu masih banyak, masih ada beberapa, karena waktu itu bosku itu belinya tuh 2 ikan gitu ya, 2 ikan terus gede-gede banget. Jadi ini aku masaknya tuh cuma 1 ikannya aja, yang satunya lagi masih ada di freezer. Nanti aku bisa masak kecap buat aku kasih ke majikanku, karena kalau dimasak kayak gini kayaknya majikanku nggak suka sih, karena ini tuh pakai santan gitu ya. Karena majikanku yang cewek itu, atau lebih tepatnya orang sini tuh nggak terlalu suka santan gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak menurut mereka tuh kayak aneh gitu, kayak ada wangi-wangi apa gitu. Jadi ya udahlah ya, ini aku masak buat aku sendiri aja. Kalau di tempatku yang dulu, aku biasanya kalau masak-masak kayak gini tuh suka banget bagi-bagi ke tetangga aku, karena di tempatku yang dulu itu ada beberapa tetangga aku itu yang mereka juga ada TKW-nya. Jadi aku kayak, kita tuh saling berbagi, bertukar makanan kayak gitu loh teman-teman. Kalau aku masak apa gitu, biasanya aku kasih ke mereka, dan juga sebaliknya kalau mereka tuh kadang masak apa gitu juga aku tuh sering banget dikasih. Cuma sekarang di sini tuh karena apa ya, aku di sini nggak ada temen juga. Di sini tuh sebenarnya ada banyak ya, sebenarnya juga ada banyak, cuma di sini tuh kayak aku tuh di pinggir jalan, terus sering banget aku tuh kayak jarang banget buat masuk-masuk ke perkampungannya. Jadi juga aku nggak terlalu banyak kenal sih teman-teman ya. Jadi kalau aku masak ikan kayak dipindang kayak gini tuh, biasanya aku tuh sukanya digoreng dulu teman-teman ya. Gimana kalau kalian, apakah suka sama juga kayak aku teman-teman? Karena menurut aku kalau mentah terus langsung dicemplungin gitu aja tuh kayak ada bau amisnya, terus terlalu lunak banget, jadi kayak hancur gitu loh teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak suka banget sama yang kayak gitu. Tapi kalau kayak digoreng kayak gini itu biasanya tuh nggak mudah hancur, terus lebih wangi, lebih enak, gurih gitu loh teman-teman ya. Coba kalian komen-komen di bawah, kalian biasanya kalau masak kayak gimana. Dan ini masakan aku udah jadi. Siapa yang mau nyicip, boleh-boleh sini teman-teman ya. Kita makan bareng, kita nyicip-nyicip bareng ya. Tapi jangan komplain kalau pedas. Oke besti, akhirnya selesai juga aku masaknya ya. Tadi kentangnya udah aku rebus duluan kan, jadi lebih apa namanya, lebih cepet gitu ya daripada dimasukin mentah, buat mempersingkat waktu. Karena panas banget di sini besti ya, ini lagi musim panas, meskipun malam tapi ini tuh panas banget. Dan juga untuk mempersingkat waktu gitu ya, soalnya kalau malam kayak gini kan kakekku udah tidur ya, aku udah tidur, jadi aku udah nggak ada kerjaan lain. Terus majikan juga nggak ada, karena kalau malam kayak gini kan aku cuma sama kakek aja gitu. Jadi maksudnya kalau majikan ada kan kadang mau apa terus nanti dia pengen masak lainnya gitu kan, mengganggu yang ada. Jadi mumpung ini malam nggak ada siapa-siapa, terus aku juga udah selesai, kakek udah tidur gitu, jadi aku masak aja. Kebetulan aku belum mandi guys ya, jujur di sini itu aku mandinya malam-malam banget. Jadi selama aku di Taiwan itu
Sebenarnya dulu pertama ke Taiwan itu nggak terlalu ya, di majikanku yang dulu pas aku jaga nenek itu nggak terlalu, karena ya sesuai sama pekerjaannya aja. Kalau di sini itu beda lagi, jadi aku mandinya tuh malam-malam, Besti. Oke, kalau gitu mungkin videonya cukup sekian aja ya teman-teman ya, karena ini aku juga mau istirahat sebentar, duduk-duduk buat ngilangin apa namanya, keringet ya, biar nanti bisa cepet mandi, karena ini tuh udah jam, nggak tahu jam berapa ya, udah malam, pokoknya jam 10 lebih ini udahan aku masaknya, Besti. Nggak apa-apa, karena kebetulan memang di sini musim panas, jadi meskipun mandi malam juga nggak masalah, udah biasa guys ya, aku mandinya tengah malam kayak gitu. Aku habis ini paling mau nutup pintu depan dulu, habis itu ya beres-beres ini aja. Kalau misalkan, karena di sini itu kan ruang tamunya itu jadi satu, Besti. Nah, tuh. Jadi di situ ruang tamu, dan di sini tuh masaknya. Jadi di sini tuh ruang tamu sama masaknya tuh satu tempat gitu loh guys ya. Jadi setiap hari yang buat dapur ini harus disapu dan juga dipel setiap hari, karena pasti ada minyak-minyaknya yang berceceran gitu ya, karena kadang kita goreng ikan, goreng apa gitu kan, minyaknya suka muncrat gitu loh guys ya, jadi ya harus dibersihkan setiap hari. Untuk selebihnya sih kalau untuk depan itu nggak terlalu sering orang ke sana gitu ya, jadi mau 2 atau 3 hari pun nggak masalah, tapi kalau untuk di sini, khusus di sini itu harus setiap hari, karena majikanku juga kalau makan di sini, kalau siang juga di sini gitu ya, jadi lebih sering orang di sini lalu lalang gitu ya, ditambah lagi masaknya juga di sini, jadi kecampur sama minyak-minyaknya, jadi ya setiap hari harus apa namanya, harus disapu. Selebihnya sih kalau kayak apa namanya, kayak belakang juga, rumah belakang, terus sama yang depan itu sekotornya aja gitu, 2-3 hari bisa lah gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin vlognya cukup sekian dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Makasih yang udah nonton, support kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.